membaca bahkan mengubah kode-kode kehidupan yang tersembunyi di dalam DNA. Sesuatu yang dulu hanya ada di dalam film fiksi ilmiah, kini menjadi kenyataan berkat kemajuan bioteknologi dan rekayasa genetika. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Aku Natalia Evelyn dan ini partner aku, Evelyn Gracia Winardi. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih, gimana sih teknologi ini bekerja dan apa aja dampaknya bagi kehidupan manusia di zaman sekarang maupun di masa depan nanti. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai! Science is fun, The future is near, biotechnology and genetic engineering. Let's start right here. Kamu tahu nggak sih? Kan aku lagi bosan, gabut, gak tau mau ngapain. Jadi aku tuh iseng nge-search di Google gitu loh. Ternyata ada loh teknologi baru yang namanya bioteknologi. Kedengarannya lumayan aneh dan jujur janggal. Tapi ternyata udah banyak banget kasus dari bioteknologi ini. Nah, menurut kamu bioteknologi ini apa dan gimana sih? Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Bioteknologi itu cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan virus atau bagian dari makhluk hidup seperti sel, enzim, dan jaringan melalui teknik modern maupun konvensional untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia seperti pangan, obat-obatan, dan pengolahan limbah. Wah, makin menarik ya topiknya. Tapi nih omong-omong, sebenarnya DNA itu apa sih? Soalnya ya, dari kamu tuh nyebut DNA terus, dan kata kamu sih tadi rekayasa genetika itu juga bisa mengubah DNA. Jadi teman-teman, DNA itu seperti kode kehidupan yang ada di dalam tubuh setiap makhluk hidup. Di dalam DNA tersimpan informasi tentang bagaimana makhluk tubuh berkembang dan memiliki sifat tertentu, seperti warna mata, bentuk rambut, atau tinggi badan. Oh alah, jadi semua makhluk hidup itu punya DNA ya, Bener banget nih. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri juga punya DNA loh. Wah, berarti kalau ilmuwan bisa mengubah DNA, mereka juga bisa mengubah sifat makhluk hidup dong, Bener banget nih. Itulah yang dilakukan dalam rekayasa genetika. Ilmuwan bisa menambahkan, mengurangi, atau memodifikasi gen tertentu supaya makhluk hidup bisa memiliki sifat yang diinginkan. Tapi aku belum tahu nih contohnya apa. Kira-kira apa ya nih ya? Biar teman-teman juga bisa kebayang. Jadi teman-teman, contohnya itu tuh banyak banget. Misalnya dalam bidang pertanian, ilmuwan dapat membuat hasil panen jadi lebih tahan hama, bahkan juga lebih cepat tumbuh, dan juga hasil panen dapat 2 kali lipat lebih banyak dari hasil panen biasanya loh. Iya, aku juga pernah dengar tentang namanya tahan hama tanpa banyak penggunaan pestisida. Nah, itu tuh juga salah satu contoh dari rekayasa genetika loh, Nih, kalau di bidang kesehatan ada juga nggak? Pastinya ada dong, Nih ya teman-teman, dalam bidang kesehatan, rekayasa genetika itu juga bisa digunakan untuk membuat vaksin, insulin bagi penderita diabetes, dan juga penelitian penyakit genetik. Wah, berarti teknologi ini bisa membantu manusia ya? Iya dong, teknologi itu sangat membantu manusia. Tetapi teknologi itu juga banyak perdebatannya loh di luar sana. Perdebatan apa tuh nih? Jadi banyak orang itu khawatir kalau rekayasa genetika digunakan secara berlebihan atau terus-menerus, misalnya untuk mengubah sifat asli manusia, secara tidak etis bisa berdampak pada lingkungan. Nih, kira-kira kalau DNA diubah terus-terusan bisa berdampak buruk atau baik ya bagi lingkungan? Jadi nih dan teman-teman semua ya, rekayasa genetika itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi manfaatnya besar banget bagi kehidupan. Misalnya kita bisa menciptakan tanaman yang tahan hama, tahan cuaca ekstrim, bahkan hasil panennya jauh lebih banyak daripada biasanya. Ini juga bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia yang berbahaya bagi tanah, air, dan makhluk hidup lainnya. Selain itu juga manfaat di bidang kesehatan banyak banget loh, seperti produksi obat-obatan dan terapi gen untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Tapi teman-teman, di sisi lain, kalau digunakan secara berlebihan atau tanpa pengawasan yang baik, dampaknya juga bisa serius loh. Misalnya, organisme hasil rekayasa genetika bisa mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Bisa saja tanaman atau hewan hasil modifikasi ini lebih kuat dan justru mengalahkan spesies asli, sehingga keanekaragaman hayati jadi berkurang.
Belum lagi kalau terjadi mutasi yang tidak diharapkan, dampaknya bisa sulit diprediksi dalam jangka panjang. Selain itu juga ada isu etika, terutama kalau teknologi ini mulai digunakan untuk memodifikasi manusia, seperti mengubah sifat fisik atau kecerdasan. Kalau nggak diatur dengan baik, bisa aja loh menimbulkan ketidakadilan sosial atau penyalahgunaan teknologi. Jadi intinya, rekayasa genetika itu bukan soal baik atau buruk, tapi bagaimana kita menggunakannya, perlu ada aturan yang ketat dalam penggunaannya. Iya juga ya. Jadi sebenarnya bukan teknologinya yang salah, tapi cara manusia memakainya. Kalau digunakan dengan benar, rekayasa genetika bisa bantu banget menjaga lingkungan, bahkan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Tapi kalau disalahgunakan atau terlalu dipaksakan, justru bisa bikin masalah baru yang lebih besar. Berarti penting banget ya ada batasan dan tanggung jawab bagi para ilmuwan dan manusia secara keseluruhan. Kita nggak bisa cuma mikir bisa dilakukan, tapi juga harus mikir apakah seharusnya dilakukan. Soalnya dampaknya bukan cuma sekarang, tapi juga buat masa depan. Jadi intinya, teknologi ini sebenarnya punya potensi besar, tapi harus dibarengi dengan kebijaksanaan, etika, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau enggak, yang awalnya niatnya mau membantu, malah bisa berbalik merugikan. Jadi, teknologi ini harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab ya Nia. Oke, Eve. Bener banget teman-teman. Jadi ilmu pengetahuan itu memang sangat hebat, tapi tetap harus digunakan untuk kebaikan manusia dan menjaga keseimbangan alam. Dari pembahasan kita hari ini, kita jadi tahu bahwa bioteknologi dan rekayasa genetika adalah teknologi yang sangat penting di masa depan. Teknologi ini juga membantu manusia dalam bidang pangan, kesehatan, pertanian, bahkan lingkungan loh teman-teman. Tapi tentu saja kita juga harus memahami dampak dan penggunaannya dengan bijak. Karena ilmu pengetahuan bukan hanya tentang menemukan hal baru, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya dengan tanggung jawab. Teman-teman, kalau nanti di masa yang akan mendatang atau bahkan sekarang, teman-teman mau nggak sih menggunakan teknologi ini? Kira-kira nih ya teman-teman pada mau gunain ini untuk hal baik atau hal buruk nih? Perlu waspada ya teman-teman, karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri di masa depan maupun di masa yang akan mendatang. Akhir kata, semoga podcast kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman semua ya tentang bioteknologi dan rekayasa genetika. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Bye-bye! Science is fun. The future is near. See you in the next podcast!